Lili Andriani dari Universitas UIN Raden Fata Palembang, jurusan Pendidikan Biologi. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin materi tentang keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode komparatif tipe ceramah, guys. Sebelum kalian tonton, pastikan dulu kalian udah subscribe ya, guys. Habis itu di like, comment, and share ya, guys, ke teman-teman lainnya. Selamat menonton. Baiklah guys, kita langsung aja mulai ya materinya itu. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Kan keanekaragaman hayati itu memiliki kata keanekaragaman dan hayati, yang dimana keanekaragaman ini memiliki arti bermacam atau bervariasi. Sedangkan hayati memiliki arti makhluk hidup. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan, baik itu tingkat gen, spesies, dan ekosistem berdasarkan pada suatu daerahnya, guys. Selain itu juga ya guys, keanekaragaman hayati ini memiliki perbedaan, guys. Mulai dari bentuk, penampilan, sifat, dan jumlahnya. Itu tergantung dari tingkatannya ya guys, dari tingkatan apakah tingkatan gennya ataukah spesiesnya ataupun ekosistemnya. Itu yang membuat mereka itu berbeda, guys. Terus yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen, yang dimana gen adalah substitusi kimia sebagai faktor penentu sifat suatu keturunan. Sedangkan keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam suatu spesies, baik itu dalam satu populasi maupun dalam banyaknya suatu populasi dalam suatu spesies. Itu contohnya itu pada manusia nih. Manusia itu kan memiliki perbedaan, mulai dari bentuk rambut, terus warna kulit, terus golongan darah, sifat. Itu kan udah berbeda tuh satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa disebut dengan keanekaragaman tingkat gen, guys. Selain itu juga guys, ada contohnya tuh pada tumbuhan, yaitu tumbuhan bunga mawar. Dapat kalian lihat pada gambar ini ya guys. Nah guys, bisa kalian lihat tuh pada gambar bunga mawar ini. Perbedaannya tuh terletak pada warna bentuknya. Itulah kenapa dia berbeda itu guys. Makanya disebut dengan keanekaragaman tingkat gen guys. Itulah yang membuat mereka berbeda. Walaupun mereka sama spesiesnya sama, tapi tetap berbeda guys. Selanjutnya itu ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies nih. Memiliki arti yaitu bervariasi antara spesies dalam suatu ekosistem, misalnya pada suatu genus, famili, atau bisa juga dalam tingkatan takson lebih tinggi lainnya. Itu mudah untuk diamati daripada variasi dalam suatu spesies tadi guys. Itu contohnya pada Vaterea tigris atau yang bisa kita sebut itu dengan macan dan macan harimau guys, maaf ya. Terus ada Vateregi vardus atau yang biasa kita sebut dengan macan tutul. Nah, kedua jenis ini kan sudah berbeda tuh, mulai dari ukuran, bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya kan udah berbeda tuh. Terus juga warna bulunya guys, terus habitatnya atau lingkungan di sekitarnya kan juga itu berbeda guys. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat spesies guys. Terus guys, yang ketiga itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem, yang dimana kan ekosistem itu memiliki arti interaksi atau hubungan timbal balik antara suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, bisa juga dengan lingkungan di sekitarnya tuh guys. Sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem itu memiliki artinya juga guys, merupakan variasi beragam ekosistem di lapisan biosfer. Terus variasi tersebut terjadi karena komponen abiotik dan biotik setiap ekosistem itu berbeda. Contohnya itu pada hutan hujan tropis, terus hutan gurun, terus ekosistem laut ataupun sungai, itu kan udah berbeda tuh. Misalnya tuh pada ekosistem hujan tropis tuh kan di dalamnya tuh kan terdapat pohon-pohon tinggi tuh, terus berkanopi,
Terus itu ada berbagai jenis keanekaragaman paku-pakuan tuh, ada berbagai jenis burung-burungan ataupun hewan-hewan lainnya. Terus guys, sedangkan pada ekosistem sungai atau laut itu kan terdapat ada ikan, kepiting, ada udang, ada ular, dan ganggang air tawar lah itu. Selain itu juga keanekaragaman ekosistem ini tuh ditentukan oleh berbagai faktor nih. Yang pertama itu ialah faktor posisi tempat, terus ketinggian tempatnya itu guys, iklim, terus cahaya mataharinya, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Itulah kenapa keanekaragaman tingkat ekosistem ini berbeda dari keanekaragaman tingkat-tingkat lainnya guys.